kembali berjumpa bersama dengan Kak Mina dalam Sekolah Minggu Online. Adik-adik, apa kabar semua? Kak Mina berdoa dimanapun adik-adik berada senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Nah, memulai ibadah kita pagi hari ini kita mau angkat lagu pujian kita, Selamat Pagi Bapa. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, sungguh kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan kembali perjumpakan kami dalam Sekolah Minggu Online. Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biar Tuhan yang pimpin ibadah kami, dan biarkan semuanya boleh menyenangkan hatimu. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik masih tetap semangat ya. Kak Mina mau mengajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Ayo adik-adik, kita mau bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Adik-adik boleh ajak papa dan mama untuk bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat lagu pujian kita, Kasih Yesus. Bisa merasakan sukacita dan semangat adik-adik di pagi hari ini. Luar biasa ya adik-adik ya. Nah, Kak Mina mau ajak lagi adik-adik tetap bangkit berdiri ya. Kita mau bergandengan tangan memuji memuliakan nama Tuhan, karena hari ini adalah hari spesial. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita. Hari ini ku rasa bahagia. Lebih semangat ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, kuasa Tuhan
sukacita hari ini kita boleh bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik, saatnya kita semua akan semakin diberkati melalui firman Tuhan pagi hari ini. Siapa yang sudah siap mendengarkan cerita hari ini? Wow, semuanya sudah siap ya adik-adik ya. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, biarkan kita boleh fokus mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Namun sebelumnya kita mau angkat lagu pujian kita, Yesus sayang padaku. Kita nyanyi, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Selamat mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa. Perkenalkan, nama kakak Lavenia. Kakak mengajar di kelas 3B jam 8 pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Ajari kami untuk duduk diam dan berikan kami pengertian atas setiap firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, apakah ada yang masih mengingat cerita minggu kemarin? Ya, betul sekali. Minggu kemarin kita mendengar cerita bagaimana Tuhan memakai Daud untuk mengalahkan Goliat. Nah, adik-adik, ternyata setelah peperangan itu berakhir, Daud tidak ikut pulang bersama saudaranya ke Bethlehem. Dia diajak oleh Raja Saul untuk ke istananya. Untuk ngapain ya? Kita dengarkan yuk ceritanya. Ketika perang berakhir, para tentara Israel bersorak karena Goliat sudah mati. Kemudian, para tentara Israel pun diperbolehkan pulang, termasuk ketiga kakak Daud, yaitu Eliab, Abinadab, dan Syama. Namun, Daud tidak pulang ke Bethlehem. Ia dibawa Raja Saul ke istananya. Begitu ayahnya Daud, yaitu Isai, mendengar berita tersebut, ia merasa agak sedih, namun bangga, karena Daud menjadi orang yang dihormati di istana Raja Saul. Di istana, Daud kenal dengan Yonatan, anak sulung Raja Saul, dan ia pun menjadi teman akrab Yonatan. Yonatan telah melihat bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Yonatan begitu mengasihi Daud. Ia mengasihi Daud seperti ia mengasihi dirinya sendiri, sehingga Yonatan rela memberikan pakaian yang layak, pedangnya, dan panahnya pun ia berikan pada Daud. Daud dan Yonatan pun sering bertukar cerita. Yonatan pun juga mengajarkan Daud berperang. Meskipun Daud tidak lagi menggembalakan kambing domba, namun ia tetap bermain suling dan kecapi di istana Raja Saul. Ia memainkan alat musik tersebut dengan sangat indah. Bahkan, orang yang sedang marah saja berubah menjadi tenang ketika mendengar suara alat musik yang dimainkan Daud. Oleh karena itu, ketika ada roh jahat yang menghinggapi Raja Saul, Daud segera mengambil alat musiknya dan memainkannya, sehingga roh jahat tersebut menjauh dari Raja Saul. Karena Daud begitu berani menghadapi musuh, Raja Saul mengangkatnya menjadi seorang pemimpin perang. Pada suatu hari, ketika Daud pulang dari medan perang, ia disambut sangat meriah. Bahkan, ia disambut dengan alat musik dan sorak-sorai. Adapun para ibu-ibu dan wanita yang mengatakan, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud mengalahkan berpuluh-puluh ribu musuh. Mendengar hal tersebut, Raja Saul pun menjadi iri hati.
Keesokan harinya, Daud dipanggil untuk bermain kecapi. Saat itu, Raja Saul sedang duduk di tahtanya. Namun, tiba-tiba Saul memegang tombak dan melemparkan tombaknya kepada Daud. Tapi Daud berhasil menghindar. Tidak puaslah hati Saul karena tidak berhasil mengenainya. Maka dilemparkannya lagi tombak ke arah Daud, dan Daud pun berhasil menghindar lagi. Saul pun menyadari bahwa Tuhan melindungi Daud. Saul mulai merasa takut kepada Daud karena orang Israel begitu mengasihinya. Saul terus mencari cara untuk membunuh Daud. Kemudian Saul mengirim Daud ke medan peperangan. Saul berharap jika Daud akan lenyap oleh orang Filistin. Namun Daud kembali dengan selamat. Bertambah bencilah Saul pada Daud. Daud sangat rindu bertemu dengan Yonatan. Namun ia tidak berani kembali ke istana karena ia takut dengan Raja Saul. Suatu hari, Daud dan Yonatan bertemu di ladang. Yonatan pun bersedih dengan apa yang dilakukan ayahnya pada Daud. Daud pun memberikan usul pada Yonatan, katanya, "Besok ada pesta di istana. Harusnya aku makan bersama Raja Saul. Katakanlah pada Raja Saul, aku telah memohon izin untuk kembali ke Bethlehem. Jika Raja tidak marah, berarti itu aman untukku. Namun, jika Raja marah, maka ia akan membunuhku." Dan Yonatan pun menyetujui apa yang dikatakan Daud. Pada saat perayaan pesta, Raja Saul melihat tempat duduk Daud kosong. Kemudian ia bertanya pada Yonatan, "Di manakah Daud?" Jawab Yonatan, "Daud sudah meminta izinku untuk ke Bethlehem." Mengetahui hal tersebut, Saul pun marah pada Yonatan dan melemparkan tombak pada Yonatan. Namun, Yonatan berhasil menghindar. Dengan marah, Yonatan pergi dari istana dan mencari Daud. Keesokan harinya, Yonatan menemui Daud yang masih menunggu di padang dan menceritakan segala sesuatunya yang terjadi di istana. Daud dan Yonatan menangis. Mereka saling merangkul dan berjanji untuk setia satu kepada yang lain. Kemudian Yonatan berdoa, "Semoga Allah menolongmu." Setelah itu berpisahlah mereka. Yonatan kembali ke istana dan Daud pun harus melarikan diri ke tempat yang ia juga belum tahu. Wah, adik-adik, cerita Daud ini luar biasa ya. Adik-adik, kakak ingin bertanya, apakah semua adik-adik memiliki teman? Pastinya punya kan? Tadi di rumah, di sekolah, pastinya punya teman. Namun, kita tidak tahu adik-adik teman-teman kita itu tulus berteman dengan kita atau tidak. Nah, adik-adik, tulus itu apa ya? Tulus itu seperti kita berteman, namun kita tidak mengharapkan imbalan dari pertemanan tersebut. Contohnya gimana ya? Contohnya, misalnya, kakak ingin berteman dengan si A karena si A orang kaya, karena si A itu punya banyak mainan. Nah, itu salah adik-adik, namanya pertemanan yang tidak tulus. Berarti kan kakak mengharapkan imbalan dong dari pertemanan dengan si A. Nah, itu salah adik-adik. Nah, kita lihat Daud dengan Yonatan. Daud dengan Yonatan mereka berteman dengan baik, bahkan saling mengasihi. Bahkan Yonatan pun rela memberikan apa yang dia punya untuk Daud. Padahal mereka kalau dilihat secara latar belakang kan jauh berbeda. Yang satu anak raja, yang satu bukan. Mari adik-adik kita belajar seperti Daud dan Yonatan. Mereka memiliki pertemanan yang saling mengasihi dan tulus. Nah, adik-adik, mari kita juga bersyukur pada Tuhan karena Tuhan boleh mengizinkan kita memiliki teman, entah tulus atau tidak. Nah, gimana ya kalau ada yang nggak tulus, adik-adik? Nah, itulah tugas kita untuk mendoakan mereka supaya mereka bisa berubah menjadi anak yang baik. Nah, kita juga minta tuntunan Tuhan agar kita juga menjadi anak yang tulus. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita membaca ayat hafal kita. Ada di Mazmur 23 ayat 3. Mari kita baca bersama-sama. Mazmur 23 ayat 3. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekali lagi adik-adik ya, Mazmur 23 ayat 3. Ia menyegarkan jiwaku,
Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, adik-adik, sebelum firman Tuhan ini berakhir, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini. Kalau kami boleh mengikuti ibadah hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk menjadi anak yang tulus dalam pertemanan kami. Tuhan, tolong sertai kami sepanjang minggu ini. Dimanapun kami berada, Tuhan jagai kami Tuhan. Kau berkati setiap apa yang kami pelajari di sekolah, supaya kami menjadi anak yang baik, anak yang pintar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.